kompetisi gitu ya. Dan ini yang juga dilakukan oleh Telkom. Telkom kalau misalnya kita melihat ini aja Bisnet gitu ya, itu pasti kita akan kalah. Bisnet pun juga melihat itu. Mereka bertransformasi, tidak hanya menjual internet sekarang. Mereka jual data center, mereka jual cloud, ya, teknologi ya. Dan Telkom pun juga nggak mau kalah, mereka juga jual yang sama. Karena apa? Karena sekarang kompetitornya sudah, kalau misalnya kita potret seperti ini ya, ini kan perusahaan telekomunikasi, dan itu memang benar, kompetitornya perusahaan telekomunikasi. Tapi kalau kita lihat dari garis besar, salah. Karena sebenarnya lawannya Telkom sekarang juga Google, Facebook, gitu ya, Netflix. Walaupun nanti sebutnya, kami nyebutnya frenemies ya. Kenapa? Karena kita harus juga partner sama mereka. Kalau kita nggak berpartner, ya kita pasti tidak pasti juga kalah gitu di pasar gitu. Misalnya sekarang Telkom udah kerja sama Netflix ya, ada bundling gitu ya, seperti itu gitu. Kalau misalnya kita tetap bersikukuh, nggak boleh ada Netflix di Telkom gitu ya. Dulu kan sempat itu ada case-nya seperti itu ya. Ya pasti nanti provider lain akan menjadikan itu jadi salah satu poin keunggulan daripada si Telkom gitu. Nah itu hal-hal yang perlu kita perhatikan. Kita nggak bisa langsung kamu itu kompetitor jadi kita nggak bisa berpartner. Tidak bisa. Di era sekarang digital kita harus bisa berpartner gitu ya. Yang jelas ya poinnya adalah kita gimana caranya mengoffer yang kita bisa gitu ya, win-win solution gitu ya. Oke, saya lanjut ya. Oke, saya sambil cek yang tadi rekan-rekan mahasiswa. Loh, ini kenapa kok ada yang hapus terus ya? Iya Pak, saya lihat hilang lagi, tapi bukan saya. Aduh, ini gimana nih? Ayo, siapa yang hapus? Saya tadi Sebenarnya saya bisa ngecek panik, loh ini. kok hilang. Tapi gini aja, apa namanya? Ini aja. Gini aja kalau gitu. Teman-teman mungkin dibagi beberapa slide ya. 3 slide nggak apa-apa gitu ya. 1, 2, dan 3. Terus diisi dulu ya. Terus diisi dulu gitu. Soalnya sayang kalau nggak teman-teman mahasiswa gitu ya, nggak mencoba gitu. Karena nanti pasti akan ada lesson learn ya dari pembuatan itu gitu. Mungkin dicoba di slide yang lain ya, itu nggak apa-apa. Nanti coba saya copy paste di tempat yang satu tempat supaya bisa lebih mudah. Oke, saya lanjut rekan-rekan mahasiswa. Jadi di Bisa sini diberikan contoh, Mas Faza. tadi kalau Mungkin ada yang Bu Prof itu sebenarnya tadi teman-teman mahasiswa ini udah banyak nih yang nulis gitu ya, tapi kayaknya tadi kehapus gitu. Mungkin ada yang tidak sengaja gitu ya. Soalnya memang ini di kolaborasi bareng-bareng dan ada 46 orang yang mengakses gitu ya. Jadi kita tidak bisa itu juga ya, tidak bisa melihat apa namanya, mungkin waktu ingin menghapus punyanya tapi ternyata yang kehapus malah satu semuanya gitu ya, bisa jadi gitu ya. Apa-apa nanti apa namanya, dicoba bikin aja. Kalau misalnya nggak yakin ya, ini mungkin bagi teman-teman yang nggak yakin, aduh tadi kesusahan gitu, terus ternyata takut menghapus temennya, nggak apa-apa, bikin slide baru terus masukin di situ aja, nanti saya gabungkan mungkin gitu Bu Prof. Jadi atau ada itu lagi, ada apa, mungkin ada usul lain Bu Prof. Tati. rekan-rekan ada usulan? Halo, ada usulan dari teman-teman semuanya? Afi, Fadila, Ananda, Belum ada, Bu. Oke, belum ada ya. Oke. Siap. Oke, kalau gitu saya izin lanjutkan ya tentang customer journey ya rekan mahasiswa.
Jadi ini tentang customer journey. Customer journey itu adalah step-step yang dibutuhkan oleh suatu customer untuk mendapatkan produknya, untuk memakai suatu produk gitu ya. Dan ini khusus untuk case ini ya mungkin saya akan cerita tentang IndiHome karena lebih mudah ya untuk dipahami. Jadi saat teman-teman mencoba untuk membeli suatu internet gitu ya, itu pasti teman-teman akan melakukan explore ya. Lihat ya, explore. Explore ini tujuannya apa sih gitu ya? Tujuannya pasti teman-teman ingin melihat mana yang paling murah gitu kan, mana yang paling terjangkau, mana yang speednya paling tinggi, mana yang kalau dibuat main atau dibuat non streaming nggak nge-lag, ya. Itu akan explore gitu ya. Ini metodenya udah banyak oleh mahasiswa, bisa share website, bisa cari website, bisa Google, bisa tanya teman, banyak gitu. Tapi di sini ada touch point ya, touch point. Apa sih touch point itu? Touch point itu adalah suatu media yang difasilitasi oleh Telkom ya. Ini dalam case Telkom ya. Supaya Bapak Ibu bisa dapat atau rekan-rekan mahasiswa dapat mendapatkan informasi yang lebih detail. Jadi dari websitenya, dari ada aplikasinya namanya My IndiHome, dari sosial media, itu rekan-rekan mahasiswa bisa dapat informasi yang lebih detail. Dan yang paling penting adalah ini, promo. Nah, ini promo ini. Promo adalah hal yang penting karena itu adalah jadi salah satu driver juga buat membeli ya, buat membeli. Nah, ini setelah dieksplor ini kenapa sih dibuat seperti ini ya? Kenapa kita ditampilkan seperti ini? Supaya orang-orang bisa tahu dari IndiHome ataupun kalau Bapak Ibu atau rekan-rekan mahasiswa punya produk ataupun apa yang ingin dijual ya, boleh dicoba gunakan ini. Analisis customer journey-nya. Iya kan? Sebelum misalnya kalau jual gorengan ya, sebelum orang mau membeli gorengan itu apa yang dilakukan gitu ya. Misalnya itu gorengan terlalu itu ya, terlalu itu. Misalnya baju deh ya, kalau baju gitu. Apa yang akan dilakukan gitu. Untuk mau mendapatkan baju itu bisa jadi browsing dulu gitu ya. Bisa jadi tanya gitu. Itu juga hal-hal yang seperti itu yang dilakukan. Itu dibuat seperti ini dan teman-teman masukin touch point-nya gitu ya. Kira-kira orang bisa melihat baju saya dijual di mana aja gitu ya. Bikinin sosial medianya gitu kan. Bikinin websitenya kalau bisa gitu ya. Kalau misalnya ada kontak WA bisnis, bikinin kontak WA bisnisnya supaya bisa mudah mengkontak. Ya, seperti itu gitu ya. Kalau misalnya perlu dibikinin toko di e-commerce, dia dibikin. Kalau perlu dibikinin TikTok-nya, dibikin. Itu supaya orang bisa lebih mudah mengeksplor, ya, mengetahui produk rekan-rekan. Gitu. Lalu untuk buy, ya, untuk buy ini banyak, gitu ya. Untuk buy ini banyak. Jadi dalam artian banyak itu apa? Touch point yang digunakan supaya bisa membeli suatu produk itu, gitu ya. Media apa? Kalau di Telkom sih bisa dari website, bisa dari aplikasinya. Orang telepon juga bisa beli gitu. Misalnya telepon ke Telkom 147 terus tanya, "Halo, iya saya mau pasang IndiHome misalnya di mana gitu ya. Di alamat ini gitu." Oke, di alamat ini bisa gitu ya. Karena memang harus dicek jaringannya ada apa enggak, tercover apa enggak gitu. Itu bisa gitu. Atau dari sales yang misalnya Bapak Ibu temuin di jalan gitu ya, mungkin lagi ada yang open open buat lagi menjual IndiHome gitu ya. Dan ini hal yang prosesnya yang akan dilakukan oleh teman-teman oleh Telkom itu juga di-define gitu ya. Cek ketersediaan jaringan, kontrak berkelangganannya seperti apa, harus datanya customer dipastikan. Itu ada di standar operating procedure. Jadi standar operating procedure ini, proses ini yang di apply oleh Telkom ini sama. Maksud sama itu apa?
misalnya rekan-rekan mahasiswa telepon di Telkom 147 dan beli di website, prosesnya tetap sama gitu ya. Enggak yang tiba-tiba yang satu, ya udah langsung internet tanpa harus masukin data diri ya, tanpa harus mendaftar pakai harus misalnya dicek nomor KTP dan lain sebagainya. Enggak, itu sama semua gitu ya. Itu harus distandarisasi gitu. Lalu aktivasi juga gitu ya. Internet sudah beli, perlu ada teknisi yang datang untuk memasang internetnya. Itu juga ada aplikasinya. Udah memulai internet ya, udah mulai memakai internet itu bagaimana kalau misalnya ada yang harus dieksplor lagi misalnya. Terus tadi saya langganan channel TV